Seorang anak laki-laki tinggal di desa kecil selama 16 tahun. Ketika dia pertama kali keluar dari desa dan memulai jalur kultivasi, dia baru menyadari bahwa tumpukan kertas bekas yang diselipkan kepala desa kepadanya saat dia pergi ternyata adalah pakaian Shenzing yang bisa menempuh ribuan mil sehari. Dan batu-batu kecil yang dia mainkan untuk menghilangkan kebosanan adalah artefak ilahi yang bisa menyerap kebenaran dao surga. Dan air mandi sehari-hari adalah sumber obat dao yang didambakan semua kultivator abadi untuk membersihkan sumsum dan membuang tulang. Dan alasan mengapa anak laki-laki itu memulai jalur kultivasi abadi. Semua ini dimulai dari perkataan kakek kepala desa. Yun Wazi ingin berkultivasi, Jiang Yun yang saat ini sedang berendam di pemandian obat. Terkejut, seluruh tubuhnya hampir melompat keluar dari air. Dan di dunia yang megah ini, ada suku manusia, suku iblis, suku hantu, semua suku memiliki kekuatan spiritual, dan apapun sukunya, mereka semua menjunjung tinggi kultivasi. Bahkan desa Jiang, desa kecil yang hampir terpencil ini, dari tua hingga muda, semuanya berusaha keras untuk berkultivasi. Kultivasi, dalam skala kecil, dapat memperkuat tubuh. Dan dalam skala besar, bisa membolak-balikan awan dan hujan, mencapai langit dalam satu langkah. Bahkan hidup selamanya dan hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Tentu saja aku ingin. Hanya saja aku sudah bertanya kepada kakek lebih dari sekali, tetapi kakek selalu mengatakan bahwa karena kondisi fisikku berbeda, aku tidak bisa berkultivasi. Tetapi hari ini, mengapa kakek tiba-tiba balik bertanya padaku tentang masalah ini? Mungkinkah kakek menemukan cara agar aku bisa berkultivasi? Melihat keterkejutan di wajah Jiang Yun, mata Jiang Wanli semakin menyipit. Hanya tersisa celah. Kakek, begitu Jiang Yun membuka mulutnya. Jiang Wanli segera bertanya, tunggu, lalu untuk apa kamu berkultivasi? Jiang Yun terdiam, karena dia sendiri tidak mengerti mengapa dia begitu gigih ingin berkultivasi. Untuk memperkuat tubuh, untuk hidup selamanya? Sepertinya bukan. Sejak aku mengerti, ketika aku masih belum tahu apa itu kultivasi, tampaknya sudah ada di hatiku. Keinginan untuk berkultivasi. Bawaan, terlahir dengan itu. Jiang Wanli jelas tahu apa yang dipikirkan Jiang Yun, jadi dia tidak membutuhkan jawabannya sama sekali. Tersenyum ramah. Baiklah, Yun Wazi, jika kamu benar-benar ingin berkultivasi. Boom, tiba-tiba. Sebuah ledakan keras datang dari jauh, dengan paksa menginterupsi kata-kata Jiang Wanli. Orang-orang dari desa Feng datang lagi. Jiang Wanli sepertinya tahu apa yang terjadi di luar, ekspresinya menjadi dingin, dan dua sinar cahaya keemasan meledak dari mata yang menyipit. Setelah mengucapkan kalimat ini, dia segera berbalik dan berjalan menuju luar rumah. Dibandingkan dengan Jiang Wanli, wajah Jiang Yun tiba-tiba menjadi pucat pasi. Bukan karena kata-kata kakeknya, melainkan karena dia tahu bahwa desa Feng datang khusus untuknya. Pegunungan Mang 10.000. Luas, selain orang-orang desa Jiang, di sini juga tinggal banyak desa lain yang berbeda ukuran, meskipun tidak sepenuhnya harmonis, mereka hidup berdampingan. Hanya kadang-kadang ada gesekan kecil. Desa Feng adalah desa terdekat dengan desa Jiang, dan kekuatan keseluruhannya sedikit lebih kuat dari desa Jiang. Kedua belah pihak terus-menerus berkonflik karena berbatasan satu sama lain, tetapi hanya beberapa konflik kecil. Tetapi, sejak Jiang Yun tiba di desa Jiangjia 16 tahun yang lalu, konflik di antara mereka tiba-tiba meningkat. Ketika Jiang Yun masih kecil, desa Feng hampir setiap periode waktu menggunakan alasan untuk membuat masalah di desa Jiangjia, tujuan sebenarnya adalah untuk menangkap Jiang Yun. Adapun alasan mengapa pihak lain ingin menangkapnya, Jiang Yun sama sekali tidak tahu, hanya merasa bahwa di mata orang-orang desa Feng, dia tampak seperti harta langka. Karena setiap kali melihat orang-orang dari desa Feng, Jiang Yun dapat dengan jelas melihat keserakahan yang terpancar dari mata mereka. Kemudian, Jiang Wanli entah menggunakan cara apa. Sejak Jiang Yun berusia 10 tahun, orang-orang dari desa Feng tidak pernah datang lagi. Tanpa diduga, mereka datang lagi hari ini. Jiang Yun buru-buru melompat keluar dari bak kayu, mengenakan jubahnya, dan bergegas keluar. Saat ini, wanita, anak-anak, dan bayi desa Jiang dikurung di rumah. Hanya sekitar 30 pria dewasa yang berkumpul di pintu masuk desa, menatap tajam. Sekelompok pria kekar di seberang sana, orang-orang desa Feng, pria dan wanita yang tinggal di pegunungan. Kebanyakan sangat kekar, dan orang-orang desa Feng, selain kekar, memiliki sedikit lebih banyak darah dan kekejaman. Melalui celah di antara kerumunan, Jiang Yun juga melihat pintu yang hancur di tanah, yang membuat hatinya tergerak. Sebuah desa sama dengan sebuah rumah, menghancurkan pintu rumah orang lain. Perilaku seperti ini adalah deklarasi perang yang terang-terangan. Jelas, desa Feng datang dengan agresif kali ini. Memikirkan hal ini, Jiang Yun diam-diam mengepalkan tinjunya dan masuk ke tengah kerumunan. Jiang Wanli berdiri di barisan depan kerumunan desa Jiang, masih menyipitkan matanya. Menatap seorang pria besar setinggi lebih dari 2 zhang di depannya, dengan dingin berkata, tidak bertemu selama 6 tahun. Keberanianmu semakin besar, mungkinkah kata-kata Liu Tianren?
Kau juga berani tidak mendengarkannya? Mendengar kalimat ini, Jiang Yun di tengah kerumunan tiba-tiba menyadari. Karena dia pernah mendengar bahwa desa terkuat di antara 100.000 pegunungan ini adalah desa Liu. Kepala desa, Liu Tianren, adalah yang terkuat di pegunungan, jelas dia agak takut pada Liu Tianren. Tapi sekarang, reputasinya tidak berguna lagi, aku beritahu padamu. Hari ini, serahkan Jiang Yun atau aku akan membantai desa Jiang kalian. Babak ketiga. Menerima tantangan, ucapan gila Feng Ming membuat alis Jiang Luan sedikit berkerut, jelas dia juga sedikit bingung. Mengapa pihak lain tiba-tiba tidak takut pada Liu Tianren lagi? Tanpa menunggu Jiang Luan berbicara, Jiang Mu di sampingnya sudah merebut. Paman Jiang, untuk apa bicara omong kosong dengan mereka? Aku ingin melihat bagaimana mereka akan membantai desa Jiang kita. Benar, kepala desa, apakah kita masih takut? Yunhua adalah orang dari desa kita. Siapapun yang berani menyentuhnya, harus melewati aku dulu. Kata-kata Jiang Mu segera membangkitkan persetujuan dari orang-orang desa Jiang di sekitarnya, satu persatu mengepalkan tangan. Menggertakkan gigi bersiap untuk berperang melawan desa Feng, berbicara tentang pertempuran. Bagi orang-orang yang tinggal di 100.000 pegunungan, tidak ada yang asing, karena mereka harus bertahan hidup di sini. Mereka harus berurusan dengan berbagai binatang buas sepanjang tahun, hal ini dapat dilihat dari luka-luka di tubuh Jiang Yun. Dia di usia 16 tahun, tidak berlebihan untuk mengatakan, sudah berpengalaman dalam ratusan pertempuran. Bahkan beberapa kali nyaris lolos dari kematian, jadi orang-orang di pegunungan tidak pernah takut berperang. Menghadapi orang-orang desa Jiang yang marah, orang-orang desa Feng secara alami tidak mau kalah, berteriak dengan arogan. Berperang saja, hari ini kita harus membuat desa Jiang kalian berdarah-darah, jangan sentuh wanita-wanita itu. Aku sudah lama mendengar bahwa wanita-wanita desa Jiang memiliki pesona yang berbeda. Hehe, kali ini aku akan membawa beberapa kembali untuk dinikmati. Melihat orang-orang dari kedua desa sudah siap untuk berperang, pertempuran akan segera pecah, tetapi teriakan keras tiba-tiba terdengar. Menginterupsi semua suara, diam, semua orang mencari sumber suara. Menemukan bahwa orang yang berbicara adalah Jiang Yun yang berada di depan kerumunan. Saat ini Jiang Yun. Wajahnya pucat pasi, mata Jiang Yun menunjukkan tatapan galak, seperti orang-orang desa Jiang. Memperlakukan mereka sebagai kerabat, dia juga sudah lama memperlakukan mereka sebagai kerabat, memperlakukan tempat ini sebagai rumah. Jadi dia tidak bisa mentolerir kata-kata kotor orang-orang desa Feng terhadap keluarganya, apalagi. Semua ini disebabkan olehnya, Jiang Yun sebelum usia 10 tahun masih kecil, saat itu dia hanya bisa bersembunyi di belakang kakeknya. Mengandalkan perlindungan kakek, tapi sekarang dia sudah 16 tahun. Menurut aturan Mashan, dia akan segera dewasa, melihat Jiang Yun akhirnya muncul. Mata Feng Ling tiba-tiba berbinar, ketika ingin berbicara, tapi tiba-tiba terdengar dari udara. Suara tajam membelah udara. Shuih, sebuah bilah yang terkondensasi dari energi murni. Muncul tiba-tiba, menembak langsung ke arah Jiang Yun tanpa peringatan, dengan kecepatan yang sangat tinggi. Teknik angin. Meskipun saat ini dia diserang secara diam-diam, tetapi melihat bilah angin ini. Hati Jiang Yun masih tak terhindarkan merasakan sedikit iri, karena ini adalah teknik yang hanya bisa digunakan oleh Shuih. Namun, teknik angin ini juga tidak bisa melukaiku. Cahaya dingin melintas di mata Jiang Yun, ketika ingin bertindak, Jiang Mu di sampingnya mengambil langkah lebih dulu. Dengan keras meninju bilah angin itu, peng, bilah angin itu langsung meledak. Menghilang di udara, dan Jiang Mu menarik kembali telapak tangannya dengan wajah dingin, menatap ke arah. Seorang pemuda dengan wajah sinis yang berdiri di belakang Feng Ling, dengan dingin berkata, Feng Wujin, kau benar-benar tidak tahu malu. 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 Apakah semua orang di desa Feng tidak tahu malu seperti ini? Meskipun Jiang Yun tidak bisa berkultivasi. Tapi dia juga tahu 3 alam pertama kultivasi, dari rendah ke tinggi, masing-masing adalah alam pembuluh darah, alam tanah mengambang, dan alam gua langit. Setiap alam dibagi menjadi 9 tingkat. Tampaknya alam pembuluh darah hanyalah alam pemula. Tetapi begitu seseorang masuk, itu sama dengan memulai jalan kultivasi, tidak boleh diremehkan. Terutama Jiang Yun tahu bahwa di desa Jiang, di bawah usia 30 tahun. Sampai saat ini, yang tertinggi hanya berkultivasi ke tingkat 4 alam pembuluh darah. Sementara pemuda yang disebut Feng Wujin, baru berusia sekitar 18 atau 19 tahun, tetapi sudah berada di tingkat 5 alam pembuluh darah. Harus dikatakan bahwa dia adalah seorang jenius kultivasi. Tetapi semakin seperti ini, dengan status dan kultivasinya, dia malah menyerang Jiang Yun secara diam-diam. Perilaku semacam ini semakin membuat orang merasa jijik. Sepasang mata dan Feng yang tampak jahat. Ekspresi Feng Wujin mengungkapkan sedikit keberanian, tetapi saat ini dia tidak merasa ada yang salah dengan dirinya sendiri. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan sedikit ejekan. Saat kau berburu, apakah kau menyapa mangsamu sebelum menyerang?
Kata-kata ini segera membangkitkan kemarahan warga desa Jiang lagi. Mereka tidak hanya menyerang secara diam-diam, tetapi juga memperlakukan Jiang Yun sebagai mangsa. Ini benar-benar penghinaan besar, kata Jiang Mu dengan geram. Baiklah, hari ini aku akan membuat pengecualian. Feng Wujin, bersiaplah untuk mati. Sekarang aku akan membunuhmu, mangsa. Feng Ling tiba-tiba tersenyum sinis, lupa memberitahu kalian. Wujin telah diterima sebagai murid inti oleh para senior dari sekte reinkarnasi. Dia akan pergi ke sekte reinkarnasi dalam beberapa hari. Jika sehelai rambutnya hilang, Feng Ling tidak menyelesaikan kata-katanya. Tetapi ancaman yang tersirat di dalamnya benar-benar membuat Jiang Wanli, Jiang Mu, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi sadar. Ekspresi Jiang Mu menjadi suram, tidak heran kau bahkan tidak menghiraukan Liu Tianren. Ternyata kau telah terikat dengan pohon besar sekte reinkarnasi. Feng Ling berkata dengan bangga, sekarang kalian mengerti, kan? Liu Tianren juga tidak bisa melindungi kalian. Jika kalian tidak ingin desa kalian dimusnahkan, serahkan Jiang Yun dengan patuh dan mulai sekarang tunduk pada desa Feng kami. Serahkan kepala ibumu. Sekte reinkarnasi sehebat apapun tidak bisa mengendalikan urusan Gunung Ma. Kepala desa, mari kita lawan mereka. Apa itu sekte reinkarnasi omong kosong itu? Aku tidak percaya. Aku akan membunuh Feng Wujin sekarang dan melihat apa yang bisa dilakukan sekte reinkarnasi padaku. Kata-kata Feng Ling membuat semua keluarga Jiang marah lagi. Baik menyerahkan Jiang Yun maupun tunduk pada desa Feng, adalah hal yang sama sekali tidak bisa mereka toleransi. Tiba-tiba, suara menembus udara terdengar lagi. Sinar hitam ditembakkan dari tangan Jiang Yun dan menancap lurus di tanah di depan Feng Wujin. Pada saat yang sama, Jiang Yun berkata dengan dingin, Feng Wujin, apakah kau berani mencabut pedang ini? Suara bising itu tiba-tiba menjadi sunyi. Tatapan semua orang terpusat pada pedang hitam yang tertancap di depan Feng Wujin. Pedang itu adalah surat tantangan. Itu melambangkan surat tantangan Jiang Yun kepada Feng Wujin. Selama Feng Wujin mencabut pedang itu berarti dia menerima tantangan Jiang Yun. Menurut aturan Gunung Ma, jika terjadi konflik antara dua desa, untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah skala besar, kedua belah pihak biasanya akan menyelesaikannya dengan duel. Duel adalah ketika satu pihak secara sukarela mengeluarkan surat tantangan. Pilih beberapa orang untuk saling berkompetisi, baik yang mengirim tantangan maupun yang menerima tantangan. Masing-masing mewakili desa mereka, tetapi biasanya, yang mengirim tantangan akan mencari seseorang yang memiliki kekuatan yang mirip, sehingga ada kemungkinan untuk menang. Tetapi Jiang Yun benar-benar menantang Feng Wujin. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang, karena Jiang Yun tidak bisa berkultivasi, dia hanyalah manusia biasa. Meskipun kondisi fisiknya tidak buruk, dan dia telah masuk ke kedalaman Gunung Wang berkali-kali, tetapi bagaimanapun juga Feng Wujin sudah memasuki ranah kultivator Tongmai Wuchong. Jiang Yun menantang Feng Wujin, menurut orang lain, itu seperti anak kecil yang baru belajar berjalan menantang orang dewasa yang kuat, mencari kematian sendiri. Feng Wujin juga terkejut sesaat, tetapi kemudian tersenyum menghina dan berkata, aku ingin tahu. Bisakah kau, Jiang Yun, mewakili desa Jiang? Kak Yun, aku akan menggantikanmu untuk menghadapinya. Seorang anak laki-laki yang tingginya hampir setengah kepala lebih tinggi dari Jiang Yun dengan cemas berdiri. Dia bernama Jiang Lei, dan juga merupakan yang terkuat di antara generasi muda desa Jiang saat ini, ranah Tongmai 3 tingkat. Jiang Mu juga merendahkan suaranya dan berkata, Yun kau benar-benar membuat keributan. Apakah kau tahu seberapa kuat Tongmai Wuchong itu? Kau sama sekali bukan lawannya. Ada juga orang yang berkata dengan suara keras, Yun jangan khawatir. Selama kami ada di sini hari ini, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Menghadapi perhatian dari orang-orang klan Jiang. Jiang Yun merasa hangat di hatinya, tetapi dia semakin bersikeras pada tantangannya. Dia berkata kepada Feng Wujin, meskipun aku tidak bisa mewakili desa Jiang, tetapi aku bisa mewakili diriku sendiri, Jiang Yun. Jika aku kalah, aku akan sukarela pergi bersamamu. Baik, Feng Wujin tiba-tiba mengulurkan tangannya dan melambaikan, pusaran angin langsung mencabut pedang di tanah dan mendarat di tangannya. Feng Wujin menerima tantangan itu. Bab 4, Manusia biasa melawan kultivator. Sekarang, bahkan jika orang-orang desa Jiang cemas, tidak ada cara untuk menghentikan kompetisi keduanya. Bagaimanapun, aturan Gunung Wang tidak boleh dilanggar. Namun, ketika mereka melihat Jiang Wanli yang selalu diam dan bahkan sampai saat ini tidak ada perubahan sedikit pun di wajahnya, hati mereka sedikit tenang. Mengenai seberapa kuat kekuatan yang bisa dimiliki Jiang Yun sebagai manusia biasa. Orang-orang desa Jiang tidak tahu dengan jelas. Bagaimanapun, sebagian besar waktu Jiang Yun di desa sibuk menjual bahan obat dan membuat pil, dan tidak pernah berkelahi dengan siapapun. Dan teman-temannya juga, karena Jiang Yun tidak bisa berkultivasi, untuk menghindari menyakiti harga dirinya. Apalagi berinisiatif mencarinya untuk berdiskusi. Oleh karena itu, bisa dibilang orang yang paling memahami Jiang Yun tidak lain adalah Jiang Wanli.
Karena Jiang Wanli begitu tenang, itu berarti dia memiliki kepercayaan pada Jiang Yun. Hanya saja semua orang masih tidak percaya. Sehebat apapun Jiang Yun, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Feng Wuji dari alam Tongmai? Haha, anak-anak muda. Menyingkirlah, lihat baik-baik kemampuan Wuji. Orang yang paling bahagia sekarang tentu saja adalah Feng Ling. Membawa orang-orang desa Feng, tertawa terbahak dan mundur. Memberi ruang yang cukup untuk pertarungan antara Jiang Yun dan Feng Wuji. Orang-orang desa Jiang tidak hanya tidak mundur. Malah semua orang keluar satu persatu dan berdiri di belakang Jiang Yun. Bagi mereka, bahkan jika pertempuran ini pada akhirnya akan kalah, mereka akan tetap mendukung Jiang Yun dengan tindakan mereka. Feng Wuji dan Jiang Yun saling berhadapan dari jarak 2 zhang. Menatap Jiang Yun, ekspresi jijik terpancar jelas di wajah Feng Wuji. Setelah menjadi murid inti sekte reinkarnasi, jangankan desa Jiang, bahkan seluruh pegunungan Shiwang. Sekarang tidak lagi ia pedulikan, apalagi Jiang Yun yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai seorang kultivator. Feng Wuji tiba-tiba menyembunyikan tangan kirinya di belakang punggungnya, hanya mengulurkan tangan kanannya. Jiang Yun, untuk menunjukkan belas kasihan kepadamu, aku hanya akan menggunakan satu tangan. Kata-kata Feng Wuji, seketika kembali membangkitkan ketidakpuasan orang-orang desa Jiang. Bagi seorang kultivator alam Tongmai, ia sudah bisa melepaskan energi spiritual keluar, bahkan menggunakan teknik pengikat. Seperti sebelumnya, ia menyerang Jiang Yun dengan bilah angin. Sementara mengendalikan energi spiritual, menggunakan 2 tangan dan 1 tangan. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang besar. Jiang Yun justru tetap tenang. Terserah. Hanya berharap setelah kau kalah, jangan menggunakan alasan ini sebagai dalih. Di tubuh Feng Wuji, tiba-tiba muncul pusaran angin, meniup rambut panjangnya hingga berkibar tinggi, dan api membara menyala di kedua matanya. Jelas dia sudah dibuat marah oleh kata-kata Jiang Yun. Dalam amarahnya, Feng Wuji bahkan mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Hanya terlihat dia mengangkat 1 tangan, menangkap di udara, pusaran angin berkumpul di tangannya menjadi bilah angin. Dengan suara mendesing, melesat ke arah Jiang Yun. Sebelumnya dia menggunakan jurus ini untuk menyerang Jiang Yun secara diam-diam. Sayangnya pada saat kritis Jiang Mu turun tangan, menyelamatkan Jiang Yun. Kali ini dia ingin melihat bagaimana Jiang Yun akan menghadapi bilah angin ini. Meskipun kecepatannya jauh lebih lambat dari yang tadi, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya jauh lebih besar. Saat melintas di udara, ia membawa momentum yang berat. Jelas ini adalah upaya sengaja Feng Wuji untuk menekan Jiang Yun. Namun, pada saat itu, semua orang melihat kilatan. Jiang Yun, yang tadinya berdiri di sana, tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, Feng Wuji hanya merasa malu. Jiang Yun tiba-tiba muncul di depannya seperti hantu, dan mengulurkan jari telunjuknya ke tenggorokannya. Baiklah. Bilah angin yang kehilangan target meledak di udara, dan yang terjadi selanjutnya adalah keheningan yang mematikan. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka Jiang Yun memiliki kecepatan secepat itu. Tidak hanya menghindari serangan bilah angin, tetapi juga langsung melintasi jarak 2 zhang antara dirinya dan Feng Wuji dalam sekejap. Jika Feng Wuji melakukan tindakan seperti ini, orang lain tidak akan terkejut, lagi pula dia adalah seorang kultivator. Dia dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk meningkatkan kecepatan di antara tindakannya, tetapi Jiang Yun tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali di tubuhnya. Dia bisa meledak dengan kecepatan seperti itu hanya dengan kekuatan fisik. Sungguh sulit dipercaya. Meskipun Feng Wuji masih tidak terluka, tetapi jika yang menempel di tenggorokannya bukanlah jari Jiang Yun, melainkan pisau tajam. Jika Jiang Yun menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, dia bisa dengan mudah menusuk tenggorokan Feng Wuji. Membunuhnya. Jelas, sampai di sini, hasil dari kompetisi ini sudah ada. Kamu kalah. Di bawah tatapan semua orang, Jiang Yun menarik jarinya. Dia mundur beberapa langkah dan menjauhkan diri dari Feng Wuji lagi. Baru kemudian dia berbicara dengan tenang. Feng Wuji akhirnya sadar kembali. Dia membuka mulutnya dan mengucapkan sepatah kata, tetapi suaranya tiba-tiba berhenti. Meskipun dia sangat ingin memaki, dia tidak dapat menemukan alasan untuk berbicara. Kemenangan Jiang Yun memang terlihat memiliki sifat mencari keuntungan, tetapi siapa yang menyuruhnya untuk meremehkan lawannya? Ini tidak dihitung. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Wajah Feng Wuji menjadi bengis. Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, dan angin besar naik dari tubuhnya. Pada saat yang sama, kedua tangannya terangkat. 4 bilah angin melesat ke arah Jiang Yun dengan kecepatan secepat kilat, 1 di kiri, 1 di kanan, 1 di depan, dan 1 di belakang. Feng Wuji sama sekali tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya, seorang kultivator alam Tongmai tingkat 5, dikalahkan oleh manusia biasa yang tidak bisa berkultivasi. Tiba-tiba menyerang Jiang Yun adalah hal yang sangat tabu. Terlebih lagi, menurut aturan desa Jiang, jika tantangan antara kedua belah pihak bukanlah pertarungan hidup dan mati, maka melukai atau melumpuhkan lawan diperbolehkan, tetapi sama sekali tidak boleh membunuh. Oleh karena itu,
Tindakan Feng Wuji sudah secara terang-terangan melanggar aturan desa Jiang. Sekarang jarak antara Jiang Yun dan Feng Wuji semakin dekat, dalam jangkauan yang begitu sempit. Bahkan jika kecepatan Jiang Yun secepat apapun, dia tidak akan lebih cepat dari 4 bilah angin. Berhenti. Jiang Lu tiba-tiba berteriak keras, ujung kakinya menyentuh tanah, dan dia hendak bergegas maju. Namun, sebuah telapak tangan menghalanginya di depannya, menghentikan tindakannya. Paman Jiang. Jiang Lu langsung tertegun, melihat pemilik telapak tangan, Jiang Wanli. Jelas tidak mengerti mengapa Jiang Wanli tidak membiarkannya menyelamatkan Jiang Yun. Namun, saat berikutnya dia mengerti. Semua orang juga mengerti, mereka melihat Jiang Yun benar-benar mengabaikan keempatnya. Bilah angin yang mengelilinginya sepenuhnya, matanya menatap lurus ke arah Feng Wuji, dan dia melangkah maju. Bang, 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 bang. 4 bilah angin menghantam Jiang Yun dengan keras, mengeluarkan suara ledakan yang mengejutkan. Aneh, menimbulkan tornado kecil, menerbangkan pasir dan bebatuan. Namun Jiang Yun bergegas keluar dari tornado, dan dalam satu langkah, dia sekali lagi sampai di depan Feng Wuji, dan sekali lagi menahan tenggorokan Feng Wuji. Hanya saja kali ini bukan lagi jari, melainkan belati yang memancarkan cahaya dingin. Jika kemenangan pertama Jiang Yun tampaknya hanya trik dan keberuntungan, maka kali ini, dia benar-benar mengabaikan serangan 4 bilah angin. Bahkan langsung menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan bilah angin, sehingga menang lagi. Cukup untuk membuktikan bahwa kekuatannya tidak lebih lemah dari Feng Wuji. Terlebih lagi, saat ini, tempat Jiang Yun terkena bilah angin, hanya muncul 4 bekas darah samar. Ini membuat semua orang tercengang lagi, hanya di mata Jiang Wanli yang masih menyipit, ada sedikit kilatan cahaya. Jangan lihat Jiang Yun bukan seorang kultivator, dan belum pernah bertarung dengan siapapun, tetapi pengalaman bertarungnya sangat kaya. Bahkan orang-orang di desa Jiang tidak tahu bahwa sejak Jiang Yun berusia 6 tahun. Ketika dia dan Jiang Wanli memasuki kedalaman Gunung Mang, ketika mereka bertemu binatang buas, Jiang Wanli mulai secara bertahap mengurangi jumlah serangannya. Dan setelah Jiang Yun berusia 10 tahun, Jiang Wanli hampir tidak pernah menyerang lagi. Bisa dibayangkan, Jiang Yun bisa hidup sampai hari ini tanpa terluka. Dalam 10 tahun, jumlah pertarungannya dengan binatang buas sangat banyak. Sama sekali tidak mungkin untuk menghitungnya. Terlebih lagi, menurut pengamatan Jiang Wanli, Jiang Yun mulai meniru secara aktif beberapa karakteristik binatang buas saat dia berusia 10 tahun. Ketika bertarung dengan binatang buas, untuk meningkatkan keterampilan bertarungnya sendiri. Ditambah lagi dengan mandi obat yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun, membuat Jiang Yun meskipun bukan seorang kultivator, namun memiliki kekuatan yang besar. Kecepatan yang luar biasa dan tubuh yang kuat, kombinasi dari semua kondisi ini, memungkinkannya untuk bertarung sebagai manusia biasa melawan seorang kultivator. Dan meraih kemenangan pada akhirnya. Bab 5. Hidup dan mati, kau kalah lagi. Dalam kesunyian yang mematikan, suara Jiang Yun terdengar lagi, 4 kata yang ringan. Namun bagaikan guntur dari 4 pulau, menghantam berat ke dalam hati setiap orang, terutama pemuda itu. Bagi Feng Wuji, ini adalah penghinaan yang telanjang. Bagus. Yunhua, bunuh dia, bunuh dia. Setelah sadar kembali, orang-orang desa Jiang langsung gempar, satu persatu berteriak panik. Bahkan berharap Jiang Yun membunuh Feng Wuji. Sekali menyelinap, sekali kalah tidak mau mengaku. Semua orang bisa melihat bahwa Feng Wuji adalah orang yang sangat licik, jika dia dibiarkan pergi. Akan ada masalah di kemudian hari, ditambah lagi dia telah melanggar aturan Wangshan. Bahkan jika dia dibunuh, orang-orang desa Feng tidak bisa berkata apa-apa. Jiang Yun, berani kamu. Feng Lin benar-benar panik, berteriak keras. Sudah membawa semua orang desa Feng menyerbu ke sini, sementara Jiang Yun sedikit merenung, lalu menarik tangannya. Namun tangan yang lain mengepal dengan cepat, dengan suara plop, tinju itu menghantam keras. Dada Feng Wuji membuat seluruh tubuhnya terlempar keluar, dan Jiang Yun juga memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat. Mundur beberapa langkah. Jiang Yun melihat Feng Wuji benar-benar terlempar oleh tinju Jiang Yun. Mata Feng Lin hampir keluar dari rongganya, bahkan tidak berusaha menangkap Feng Wuji, melainkan langsung menyerbu ke arah Jiang Yun. Pada saat ini, Jiang Wanli akhirnya berbicara. Feng Lin, jika kamu berani bertindak gegabah lagi di Wangshan ini, bahkan sekte Feng Hui tidak akan bisa melindungimu. Langkah Feng Lin berhenti dengan paksa, meskipun dia tidak rela, namun dia tahu. Ancaman Jiang Wanli bukanlah omong kosong belaka. Feng Wuji melanggar aturan Wangshan lebih dulu, Jiang Yun membunuhnya juga pantas. Dan jika mereka bertindak lagi, maka yang menunggu mereka adalah serangan gabungan dari semua desa di 10.000 Wangshan. Bahkan jika sekte Feng Hui memiliki kekuatan yang sangat besar, mereka tidak akan menyinggung seluruh 10.000 Wangshan hanya demi seorang murid inti. Kalian tunggu saja. Pergi. Setelah memastikan Feng Wuji hanya mengalami patah beberapa tulang rusuk. Setelah memastikan tidak ada bahaya bagi nyawanya, Feng Wuji menatap tajam ke arah penduduk desa Jiang, terutama Jiang Yun. Barulah dia melambaikan tangannya,
membawa semua orang dari desa Feng berbalik dan pergi, dan Feng Wuji juga sudah diangkat oleh orang lain. Namun, tepat pada saat ini, perubahan aneh terjadi lagi, dengan suara kerak. Feng Wuji tiba-tiba menggunakan kedua tangannya dengan kuat, mematahkan panah yang ditembakkan Jiang Yun kepadanya tadi, dan menatap Jiang Yun dengan tajam. Matanya penuh dengan kebencian. Aturan gunung tandus, mencabut panah yang ditembakkan lawan. Berarti menerima tantangan, maka panah yang dipatahkan, berarti dia tidak akan menyerah sampai mati. Jelas, antara Feng Wuji dan Jiang Yun, tidak peduli bagaimana tahun-tahun berlalu. Salah satu dari mereka pasti akan mati di tangan yang lain. Jiang Yun, 5 tahun kemudian, aku pasti akan membunuhmu. Jika kamu berani melarikan diri, aku akan membiarkan seluruh desa Jiang kalian dikubur bersamamu. Meskipun kata-kata ancaman Feng Wuji masih bergema di desa. Namun, dengan menghilangnya orang-orang dari desa Feng, semua orang di desa Jiang menghela napas lega. Setidaknya untuk saat ini masalah ini sudah berakhir, dan orang-orang yang merasa lega segera mengepung Jiang Yun. Jiang Lu mengulurkan tinjunya, dan memukul bahu Jiang Yun dengan keras, berkata, "Nak, tidak kusangka, kamu menyembunyikannya dengan sangat dalam." Jiang Lei mengedipkan mata dan berkata, "Benar, Yunhua, aku tidak pernah melihatmu beraksi. Tidak kusangka kamu begitu hebat, kalau begitu, kita harus banyak berlatih di masa depan." Penampilan Jiang Yun hari ini, benar-benar di luar dugaan semua orang, dan memberi mereka kejutan yang sangat besar. Bagaimanapun, Jiang Yun adalah keluarga mereka, dan tentu saja mereka ingin melihat keluarga mereka kuat. "Baiklah, bubar semua." Jiang Wanli melambaikan tangannya dan berkata, "Yunhua, ikut aku kembali." Saat ini Jiang Yun sudah kembali ke penampilan biasanya, tersenyum pada semua orang, lalu mengikuti di belakang Jiang Wanli. Kembali ke gubuk itu, uap di dalam rumah sudah menghilang, memperlihatkan lingkungan yang sederhana. "Wah, aku ada yang ingin kukatakan padamu." Setelah Jiang Wanli menyuruh Jiang Yun duduk, namun tidak berbicara, melainkan tenggelam dalam pikiran, seolah memikirkan bagaimana cara memulai pembicaraan. Jiang Yun juga memiliki sesuatu di dalam hatinya. Pertama adalah ancaman Feng Wuji saat pergi. Kedua adalah dia mengkhawatirkan. Kata-kata kakek yang belum selesai tadi, bisakah aku berkultivasi atau tidak? Dia juga tidak berani berbicara, untuk sesaat suasana di dalam ruangan terasa agak berat. Setelah hening beberapa saat, Jiang Wanli akhirnya berkata, "Tadi tidak membunuh Feng Wuji." Apakah karena tidak berani membunuh? Jiang Yun sedikit terkejut, tidak menyangka kakeknya setelah berpikir lama mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya, "Bukan. Di mataku, dia tidak berbeda dengan para pembunuh itu. Yang dikhawatirkan adalah membunuhnya. Pasti akan membawa masalah bagi desa Jiang." Jiang Wanli melanjutkan bertanya dengan tenang, "Apakah kamu mengerti sekarang?" "Aku mengerti. Bahkan jika aku melepaskannya, dia tetap tidak akan melepaskanku. Bahkan tidak akan melepaskan desa kita." Mata Jiang Yun berkilat dingin, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Tindakan Feng Wuji mematahkan pedang tadi dan kata-katanya saat pergi adalah bukti terbaik. 5 tahun kemudian, dia pasti akan datang lagi. Ingat, jika nanti kamu menghadapi situasi yang sama, buatlah keputusan dengan tegas, jangan ragu. Dunia ini adalah hukum rimba. Berbelas kasih kepada musuh sama dengan kejam pada diri sendiri. Bahkan belas kasihanmu di mata musuh malah merupakan kelemahan. Hati Jiang Yun sedikit bergetar, sedikit tidak mengerti. Mengapa kakek tiba-tiba mengatakan hal seperti itu kepadanya? Namun dia tetap mengangguk dan berkata, "Kakek, aku mengerti. Baiklah, masalah ini sampai di sini dulu. Mari kita lanjutkan topik sebelumnya." Jiang Yun tertegun, dia awalnya mengira kakek akan mengatakan, bagaimana menghadapi tantangan Feng Wuji 5 tahun kemudian. Tapi tidak disangka. Kakek benar-benar mengganti topik. Namun topik ini juga sangat dia perhatikan. Jadi semangatnya langsung terangkat, buru-buru memasang telinga, takut akan melewatkan setiap kata yang akan diucapkan kakek selanjutnya. "Mengapa kamu ingin berkultivasi?" "Aku tidak akan bertanya. Mungkin suatu hari nanti, kamu sendiri akan menemukan jawabannya. Tapi aku bisa memberitahumu dengan pasti, kamu bisa berkultivasi. Aku bisa berkultivasi." Jiang Yun dengan semangat berdiri dengan tiba-tiba. Masalah yang telah menghantuinya selama 16 tahun ini, tampaknya akhirnya akan ada solusinya. "Ya, aku hanya mengatakan bahwa kamu bukan orang desa Jiang. Fisikmu tidak cocok dengan metode kultivasi desa Jiang, tetapi aku tidak mengatakan bahwa kamu tidak bisa menguasai semua teknik di dunia ini. Lalu, teknik apa yang bisa aku kuasai? Di luar 10.000 Gunung Mang, ada sekte Tanya Jalan. Di sana ada teknik yang bisa kamu kuasai. Sekte Tanya Jalan menerima banyak murid. Jika kamu berangkat sekarang, kamu seharusnya bisa mengejarnya." Saat ini, Jiang Yun tertegun. Jangan lihat Jiang Yun yang hampir separuh waktunya dihabiskan di kedalaman Gunung Mang selama bertahun-tahun ini. Namun jarak ke perbatasan Gunung Mang masih sangat jauh karena 10.000 Gunung Mang.
menunjukkan luasnya Gunung Mang yang sangat luas, bahkan hingga 10.000. Bahkan dengan tunggangan terbaik. Bahkan tanpa mempertimbangkan bahaya binatang buas yang mungkin dihadapi kapan saja, ingin keluar dari Gunung Mang. Mungkin membutuhkan waktu beberapa tahun. Jelas sekali terlihat. Apa yang dipikirkan Jiang Yun? Mata Jiang Wanli hampir tidak terlihat karena tertawa. Haha, aku beritahu kamu ya, aku punya beberapa jimat perjalanan ilahi 10.000 li di sini. Selama kamu menempelkannya, jarak 10.000 li akan tercapai dalam sekejap. Meskipun tidak banyak, tetapi jika kamu berangkat sekarang, paling cepat setengah bulan, paling lambat 1 bulan. Seharusnya cukup untuk membuatmu mencapai sekte tanya jalan. Sambil berbicara, di tangan Jiang Wanli sudah muncul setumpuk besar kertas jimat yang bergoyang-goyang di depan mata Jiang Yun. Apa yang ingin kamu lakukan? Jimat ke-6 adalah harta karun. Jiang Yun hampir berseru, dan sudah mengulurkan tangannya untuk meraih tumpukan besar kertas jimat ini. Namun, ketika jarinya akan menyentuh kertas jimat, tiba-tiba berhenti di udara, tidak bergerak. Terlepas dari perkataan kakek atau kertas jimat di depan matanya, semuanya menimbulkan gelombang besar di hati Jiang Yun. Ingin berkultivasi, menjadi kultivator seperti orang lain, adalah impian bawaannya. Sekarang, cara untuk mewujudkan impian ada di depan matanya. Tentu saja dia menginginkannya. Tetapi Xuanji, dia juga memikirkannya. Ingin berkultivasi berarti dia harus meninggalkan 10.000 Gunung Mang. Meninggalkan desa Jiang, meninggalkan kerabatnya ini. Dan berkultivasi bukanlah masalah 1 atau 2 hari. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Siapa tahu kapan aku bisa kembali. Aku tidak tega. Tidak tega meninggalkan setiap tumbuhan dan pohon di desa Jiang. Tidak tega meninggalkan setiap kerabat di desa Jiang. Terlebih lagi, tidak tega meninggalkan yang ada di depan mata. Kakek yang sudah beruban. Apalagi, 5 tahun kemudian. Feng Wuji akan datang lagi. Jika dia tidak menemukanku, dia akan menyerang desa Jiang. Bagaimana mungkin aku pergi begitu saja? Setelah sekian lama, tangan yang terulur Jiang Yun diam-diam ditarik kembali, perlahan menggelengkan kepala. Anak kandung. Kakek, aku tidak mau. Namun, Jiang Wanli tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata, kamu harus pergi. Jiang Yun mendongak lagi dan bertanya dengan wajah bingung. Kenapa? Karena kamu juga mendengar perkataan Feng Wuji. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Sekte reinkarnasi di belakangnya juga tidak akan membiarkannya begitu saja. 5 tahun kemudian. Jika kamu terus tinggal di desa Jiang, ketika mereka datang lagi, tidak hanya kamu yang akan ditangkap. Kita juga akan terpengaruh. Jadi, demi dirimu sendiri dan demi semua orang, kamu harus pergi. Setelah Jiang Yun tertegun sejenak, baru sadar dan berkata, lalu bagaimana dengan kalian jika aku pergi? Jika mereka tidak bisa menangkapku, mereka pasti akan melampiaskan amarahnya pada kalian. Kakek, aku tidak akan pergi. Lebih baik biarkan mereka menangkapku saja. Hehe. Jiang Wanli tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Selama kamu tidak ada di desa Jiang, mereka tidak akan terlalu mempersulitku. Bagaimanapun juga, gunung punya aturannya sendiri. Melihat Jiang Yun masih ingin berbicara, Jiang Wanli melanjutkan berjalan. Memang, Jiang Wanli memang kakekku, tetapi dia juga kepala desa-desa Jiang. Dia tidak mungkin menggunakan nyawa seluruh desa Jiang. Begitu banyak orang untuk membujukku. Namun, Jiang Yun masih ragu-ragu dan berkata, selama aku tidak ada di sini, kalian benar-benar tidak akan kenapa-kenapa? Jiang Wanli berkata dengan pasti. Tentu tidak akan. Setelah hening sejenak, Jiang Yun menggigit bibirnya. Mengangguk, akhirnya mengulurkan tangan lagi dan meraih setumpuk tunjangan itu. Baiklah, aku pergi. Meskipun sudah membuat keputusan. Namun, hati Jiang Yun masih dipenuhi banyak hal, atau dukungan. Tanpa kata, seperti orang kayu, inilah jarak 10.000 li. Kapan saja bisa kembali. Apalagi, jika kamu bisa menjadi kuat. Saat itu, orang-orang dari Feng Village atau sekte reinkarnasi tidak akan berani lagi menindasku. Benar kan? Bahkan, saat itu, kamu juga bisa membawa Yue Liang. Membawa Jiang Lei, membawa kami semua keluar dari 10.000 gunung ini. Biarkan kami juga melihat dunia yang lebih luas. Kata-kata ini akhirnya benar-benar menyentuh Jiang Yun, dan membuat matanya yang awalnya agak redup bersinar kembali. Wajahnya yang sedikit kekanak-kanakan menunjukkan ketegasan. Dengan kuat mengangguk dan berkata, kakek, tenang saja. Setelah 5 tahun, akhirnya mulai dengan cermat mengamati dukungan besar di tangannya. Jiang Lei sekali lagi berkata, Yun Xiaozi, sungguh memalukan, selain beberapa dukungan ini. Kakek tidak punya hal yang lebih baik untuk diberikan kepada kalian. Jadi, tanpa menunggu Jiang Lei selesai berbicara, Jiang Yun sudah berinisiatif menyela. Kakek, aku tidak membutuhkan apapun. Apalagi, Anda sering berkata kepada saya. Orang biasa tidak bersalah, memiliki pusaka adalah dosa. Barang yang terlalu bagus. Jika tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya,
Membawa mereka di tubuh justru hanya akan mendatangkan bencana bagi diri sendiri. Haha, Jiang Lei tertawa terbahak-bahak, kamu bisa memahami hal ini. Setelah terdiam sejenak, Jiang Lei melanjutkan. Lalu, kapan kamu berencana untuk berangkat? Topik pembicaraan lain membuat suasana hati Jiang Yun sedikit terbebani lagi. Setelah merenung sejenak, dia berkata, lusa, baiklah. Pergilah bekerja, aku juga ingin istirahat. Jiang Lei tidak bertanya. Mengapa Jiang Yun baru pergi lusa? Saat hendak berbalik untuk pergi, dia menyadari Jiang Yun masih berdiri di sana. Bibirnya bergerak-gerak, seolah masih ingin mengatakan sesuatu. Hatinya tergerak. Jiang Luanli melambaikan tangannya, berbalik dan menunggu dengan sabar sampai kau menemuiku lagi. Aku akan memberitahumu asal-usulmu. Setelah berkata demikian, Jiang Luanli sudah berbaring di ranjang kecil. Tidak berbicara lagi, Jiang Yun menghela napas panjang. Inilah pertanyaan yang ingin dia tanyakan, tetapi tidak berani dia ungkapkan. Meskipun dia sudah menganggap dirinya sebagai orang desa Jiang, asal-usul dirinya selalu menghantuinya. Dengan hati-hati, dia menyimpan tumpukan kertas jimat itu dekat dengan tubuhnya. Jiang Yun menatap kakeknya yang sudah berbaring dengan rasa terima kasih, lalu berbalik dan keluar. Hari itu, Jiang Yun tidak pergi kemanapun, hanya tinggal di desa Jiang. Membelah kayu bakar untuk keluarga ini, mencuci pakaian untuk keluarga itu, dan bermain game dengan anak-anak. Ketika malam sunyi, Jiang Yun sendirian diam-diam meninggalkan desa Jiang. Baru pada larut malam berikutnya dia kembali dengan membawa bungkusan kulit binatang yang besar. Tangan kirinya menggandeng seekor binatang merah keemasan berkaki 5 yang menyerupai kuda, dan di 10 jari tangan kanannya terlilit tali merah yang mengikat seekor burung kecil dengan 3 warna bulu. Jiang Yun berjalan seperti hantu tanpa suara di desa Jiang yang familiar ini. Setiap kali melewati sebuah gubuk, dia akan mengeluarkan sesuatu dari bungkusan kulit binatang dan meletakkannya dengan lembut. Sambil bergumam, Kakak Lei, kau selalu menginginkan binatang merah keemasan sebagai tunggangan. Akhirnya, bungkusan di tubuh Jiang Yun sudah kosong. Hanya tersisa burung 3 warna di tangannya, diam-diam berjalan ke kamar Jiang Yuero. Siapa itu? Tanpa diduga, Jiang Yun baru saja masuk ke kamar. Jiang Yuero sudah terbangun dan bertanya dengan suara imut. Jiang Yun buru-buru merendahkan suaranya dan berkata, SSST, ini aku. Sambil berjalan cepat beberapa langkah, dia menyerahkan burung 3 warna kepada Jiang Yuero yang masih mengantuk. Lihat, apa yang kubawakan untukmu. Burung 3 warna. Jiang Yuero langsung membuka matanya lebar-lebar dengan gembira. Kantuknya hilang. Dia langsung meraih burung 3 warna itu ke tangannya. Melihat Jiang Yuero yang terlihat senang, Jiang Yun dengan sayang mengulurkan tangan dan mencubit pipinya yang kecil. Baiklah, cepat tidur, besok bangun dan bermain lagi. Jiang Yuero mengangguk setuju, tapi seolah memikirkan sesuatu, dia juga merendahkan suaranya. Dengan misterius dia berkata, Yun Gege, aku juga akan memberimu sesuatu. Jiang Yun tersenyum dan berkata, apa itu? Dia melihat Jiang Yuero mengeluarkan benda hitam dari bawah bantalnya. Dia memasukkannya ke tangan Jiang Yun. Jiang Yun mengambilnya dan menemukan itu adalah batu segitiga hitam. Ukurannya setengah telapak tangan, terasa dingin saat disentuh. Yun Gege, ini adalah harta karun. Simpan baik-baik, jangan sampai hilang. Jiang Yun tidak bisa menahan tawa. Dia tidak tahu batu yang Jiang Yuero temukan di suatu tempat, dan menganggapnya sebagai harta karun. Namun, dia tetap mengangguk dan berkata, baik. Sambil berbicara, Jiang Yun juga memasukkan batu itu ke dalam pelukannya. Dan dia tidak menyadari bahwa di atas batu itu sekilas memancarkan cahaya hijau. Jiang Yuero dengan cemas mengingatkan lagi, jangan sampai hilang. Meskipun aku tidak tahu benda apa ini, tapi ini benar-benar harta karun. Tenang, aku akan menjaganya dengan baik. Baiklah, cepat tidur. Jiang Yun mengikat kelinci 3 warna di sisi tempat tidur, lalu menyelimuti Jiang Yuero dengan selimut. Dia duduk di tepi tempat tidur dan diam-diam memperhatikannya sampai dia benar-benar tertidur. Barulah dia diam-diam bangkit dan pergi. Selangkah demi selangkah berjalan menuju gubuk tempat dia tinggal selama 16 tahun. Bab 7. Mimpi pagi berdiri di luar rumah. Jiang Yun ragu-ragu untuk waktu yang lama, akhirnya tidak masuk ke dalam rumah. Hanya berdiri di depan pintu dan berkata dengan lembut, kakek, aku akan pergi. Untuk menghindari kesedihan perpisahan. Jiang Yun memutuskan untuk tidak mengganggu siapapun di desa Jiang dan pergi diam-diam. Tetapi dia tidak tahu. Kepergiannya hari ini, sebenarnya kakek selalu diam-diam mengikutinya dari belakang. Sampai dia kembali dengan selamat. Saat ini Jiang Wanli tentu saja mendengar kata-kata Jiang Yun. Kakek, jangan khawatir. Paling lambat 5 tahun, aku pasti akan kembali. Berdiri tegak, Jiang Yun menggunakan tatapan penuh kerinduan perlahan menyapu setiap sudut desa. Akhirnya menggigit giginya, berbalik dan melangkah selangkah demi selangkah menuju pintu masuk desa. Keluar dari desa, berdiri di pintu masuk desa, Jiang Yun berlutut lagi. Menghadap seluruh desa Jiang,
Menghadap semua orang desa Jiang, dia bersujud 3 kali lagi. Berterima kasih atas kebaikan mereka membesarkannya selama 16 tahun ini. Pergi. Dengan hentakan keras, Jiang Yun akhirnya berbalik dan melangkah pergi. 16 tahun lalu. Jiang Yun datang dengan tangan kosong, dan 16 tahun kemudian, Jiang Yun pergi dengan tangan kosong. Satu-satunya tambahan adalah batu yang diberikan Jiang Yuero kepadanya. Jiang Yun tidak langsung menggunakannya. Jimat Wan Li Shensing, melainkan masih menggunakan kakinya, menyusuri jalan pegunungan yang familiar. Berjalan perlahan, karena dia ingin berjalan sekali lagi ke pegunungan Shiwanmang. Agar dia bisa memiliki lebih banyak kenangan indah di tahun-tahun mendatang. Paman Jiang benar-benar membiarkan Yunwazi pergi begitu saja? Dia bahkan belum berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana dia akan bertahan hidup di luar sana? Di atas pohon besar di pintu masuk desa, menatap Jiang Yun yang semakin jauh di tengah malam, Jiang Mu tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Berharap Jiang Wanli bisa berubah pikiran dan membiarkan Jiang Yun tinggal. Atau, bahkan jika dia sendiri yang mengantar Jiang Yun pergi juga boleh. Jiang Wanli tidak menjawab. Sampai sosok Jiang Yun menghilang sepenuhnya, barulah dia perlahan menoleh. Mata yang selalu menyipit itu tiba-tiba terbuka, bersamaan dengan terbukanya matanya. Di atas langit malam yang diterangi bulan purnama, tiba-tiba terdengar suara guntur yang mengejutkan, mengguncang langit. Dan di matanya, ada 2 cahaya keemasan yang meledak, berubah menjadi rune aneh. Langsung menembak ke dalam hati Jiang Mu, masuk ke dalamnya, dan berbicara dengan suara berat. Bertanya, aku, rune emas memasuki tubuh. Tubuh Jiang Mu bergetar hebat, seluruh tubuhnya. Dan pada saat ini, Jiang Wanli berbicara lagi. Kendalikan. Jiang Mu tiba-tiba menggigil, aura yang terpancar dari tubuhnya langsung menghilang tanpa jejak. Tampaknya dia tidak berbeda dari sebelumnya. Tetapi di antara alisnya, ada 8 tanda berwarna, dan di matanya ada prajurit cahaya keemasan. Seluruh orang itu jelas-jelas berubah menjadi orang yang berbeda. Menghembuskan napas panjang. Jiang Mu mengerutkan kening, menatap punggung Jiang Wanli. Jiang Wanli mengangguk ringan, demi Yunwazi, Paman Jiang. Asal-usul Yunwazi ini sebenarnya apa? Tidak tahu. Ini. Jiang Mu menunjukkan ekspresi terkejut. Paman Jiang, kamu bahkan tidak tahu asal-usul Yunwazi? Bahkan rela menggunakan mimpi jernih di mana-mana, bahkan membawa ratusan anggota klan Jiang kami ke sini untuk menemaninya selama 16 tahun. Menjalankan amanah orang lain sampai selesai, mendengar dari dalam hati Jiang Wanli. Suara tanpa emosi sedikit pun. Jiang Mu tidak berani bertanya lagi. Dalam mimpi jernih, dia linglung. Tapi sekarang dia sudah bangun. Dia sangat jelas tentang identitas dan temperamen paman leluhurnya ini. Dan orang yang bisa membuatnya bersusah payah melakukan sesuatu, sebaiknya dia tidak tahu. Setelah berpikir, Jiang Mu sekali lagi melihat ke arah Jiang Yun menghilang. Paman Jiang, apakah perlu memusnahkan klan Feng dan sekte reinkarnasi, terutama Feng Wuji, keberadaan mereka? Pasti akan menjadi ancaman bagi Yunwazi. Mata Jiang Wanli menyipit lagi. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, hanya dengan ancaman akan ada motivasi. Feng Wuji itu bisa dibilang memiliki bakat yang lumayan. Dia hidup, sedikit banyak akan membantu pertumbuhan Yunwazi. Setelah berhenti sejenak, Jiang Wanli melanjutkan, adapun klan Feng, mereka sudah jarang. Selain itu, mereka tidak pantas mati. Mereka ingin menangkap Yunwazi hanya karena mereka secara tidak sengaja merasakan aura di tubuh Yunwazi. Jangan katakan mereka, bahkan aku hampir tidak bisa menahan diri untuk membimbing Yunwazi sampai mati. Jiang Mu tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Mungkinkah Yunwazi adalah tubuh dao bawaan? Alis Jiang Wanli sedikit berkerut, jelas masalah ini juga telah membingungkannya sejak lama. Sepertinya iya, tapi juga tidak. Singkatnya, aku juga tidak tahu. Tapi apapun tubuhnya, aku sudah menggunakan teknik rahasia klan Jiang kami untuk menutupinya. Jiang Mu masih sedikit tidak rela dan berkata, Paman Jiang, apakah benar-benar tidak peduli dengan Yunwazi? Aku bisa menjaganya untuk sementara, tapi tidak bisa menjaganya selamanya. Selain itu, meskipun dia bukan dari klan kita dan tidak bisa berlatih kungfu klan kita, tetapi selama 16 tahun ini, apa yang bisa kulakukan untuknya, sudah kulakukan. Bagaimana nanti? Tergantung pada keberuntungannya sendiri. Jiang Mu dengan cepat menyela dan mengangguk. Benar juga. Bisa berada di sisi Anda selama 16 tahun, jika ini tersebar luas. Tak terhitung orang akan iri sampai mati, apalagi ramuan yang Anda racik sendiri. Bahkan para penguasa pun akan sangat iri, tubuh dao bawaan. Ditambah lagi dengan ajaran dao sejati Anda, pencapaian Yunwawa di masa depan tidak terbatas. Aku bahkan ingin tinggal dan melihat. Jiang Wanli memelototi Jiang Mu dan berkata, boleh saja. Kalau begitu, tinggallah di sini. Lupakan saja. Lupakan saja. Jiang Mu ketakutan dan buru-buru melambaikan tangannya. Cucu memiliki keberuntungannya sendiri. Yunwawa memiliki takdirnya sendiri. Jadi aku tidak akan tinggal dan mengganggu kultivasinya.
Baiklah, bangunkan semua orang, Yunwawa sudah pergi. Kita juga harus pulang. Satu pertanyaan terakhir, Paman Jiang. Meskipun Yunwawa tidak dapat berlatih teknik seni bela diri, teknik yang Anda kuasai jumlahnya tak terhingga. Cukup keluarkan salah satunya, itu akan menggemparkan 10.000 alam. Mengapa tidak mengajarinya? Malah menyuruhnya pergi ke sekte Tanya Dao, pergi ke sana hanya akan menunda dirinya. Pertanyaan ini membuat Jiang Wanli terdiam beberapa saat sebelum berkata, alasan mengapa aku datang ke sini. Juga karena takdir Yunwawa ada di sini, dan sekte Tanya Dao. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, ada banyak hal lain. Baiklah. Apapun yang ingin dikatakan, katakanlah setelah kembali, akhir-akhir ini aku merasa sedikit gelisah, sepertinya sesuatu akan terjadi. Jika tidak, aku tidak akan begitu terburu-buru menyuruh Yunwawa pergi. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Jiang Mu segera menjadi serius, di dalam keseriusan itu. Juga terdapat aura pembunuhan yang kuat, mungkinkah masih ada orang yang berani menyerang? Klan Jiangku, mereka benar-benar sudah bosan hidup. Setelah mengatakan itu, Jiang Mu tidak lagi berbicara omong kosong, berbalik dan menuju ke 8 warna. Di antara alis Jiang Chun, tanda itu tiba-tiba berputar, memancarkan 8 sinar warna-warni, membentuk lingkaran cahaya besar. Menyelimuti seluruh desa Jiang, mulutnya bahkan mengeluarkan suara yang kuat. Berdengung, seluruh 10.000 pegunungan Mang tampaknya bergetar dengan kedua kata ini. Dan di setiap rumah di desa Jiang, ada beberapa sinar warna-warni yang melesat ke langit, tetapi begitu menyentuh lingkaran cahaya yang dipancarkan Jiang Mu, mereka segera terpental kembali. Kemudian, satu demi satu suara, terus-menerus terdengar. Kenapa aku di sini? Mana kebenaranku? Aku pergi. Kenapa aku baru mencapai tingkat 4 Tongmai? Ini adalah mimpi buruk warisan Jiang Ye. Di tengah suara itu, orang-orang desa Jiang satu persatu keluar dari rumah. Dan ketika mereka melihat sesuatu yang diletakkan di depan pintu mereka, mereka semua terkejut. Binatang emas merah. Jiang Lei membelai binatang emas merah berkaki 5 di depan pintunya, lalu menoleh ke kejauhan. Ekspresi berpikir muncul di wajahnya. Apakah ini dari Yunwa? Anak yang baik. Seorang pria parubaya memegang sebotol arak tulang harimau, matanya berkaca-kaca. Jiang Yuero bahkan memeluk erat anjing tricolor itu, meskipun tidak mengatakan apa-apa. Tetapi air mata sudah mulai menggenang di matanya. Jiang Wanli tidak menghiraukan orang banyak. Hanya berkata kepada Jiang Mu, aku akan menghapus jejak kita. Jiang Mu mengangguk. Dengan lambaian tangannya, semua anggota klan Jiang melayang ke udara. Dan desa Jiang di bawah kaki mereka. Baik itu rumah atau benda lainnya, semuanya berubah menjadi pecahan dalam sekejap. Kemudian, bumi bergemuruh. Di bawah tanah tempat desa Jiang dulunya berada, tunas dan bibit pohon muncul dari tanah. Tumbuh menjulang tinggi. Dalam sekejap mata, mereka tumbuh menjadi pohon-pohon raksasa yang menutupi seluruh tempat ini. Subur dan hijau. Desa Jiang seolah-olah tidak pernah ada. Tidak bisa lagi melihat keberadaannya di masa lalu. Ayo pergi. Melihat Jiang Mu menyelesaikan semua ini, Jiang Wanli membuka matanya lagi. Cahaya keemasan meledak di matanya, dan tiba-tiba berubah menjadi gerbang cahaya keemasan di depan semua orang. Kita pulang. Semua anggota klan Jiang menatap dengan enggan tanah air tempat mereka tinggal selama 16 tahun di bawah kaki mereka. Baru kemudian mereka memasuki gerbang cahaya keemasan satu persatu. Yang terakhir masuk adalah Jiang Yuero. Di tangannya, dia memegang erat anjing tricolor itu. Dia berbisik pada dirinya sendiri. Gegeing, aku memberimu harta ini. Kamu harus menjaganya dengan baik. Kita pasti akan bertemu lagi. Setelah semua orang memasuki gerbang cahaya, Jiang Wanli juga menunduk, melihat gunung tandus di bawah kakinya, dan berkata dengan ringan. Meminjam tempat ini selama 16 tahun, aku akan memberimu sedikit kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Adapun berapa banyak yang bisa kamu dapatkan, itu tergantung pada keberuntunganmu. Setelah mengatakan itu, Jiang Wanli mengulurkan tangannya dan menunjuk, seberkas cahaya hijau zamrud terbang keluar dari ujung jarinya. Ternyata itu adalah pil obat, yang langsung menghilang ke dalam bumi. Saat pil obat ini menyatu dengan bumi, 100.000 pegunungan Wangshan yang membentang sejauh 100.000 li tiba-tiba bergetar, tumbuh-tumbuhan bergoyang. Tanpa sangat gembira, Jiang Wanli sudah menoleh dan melirik ke arah Jiang Yun menghilang sekali lagi. Yun kecil yang tersenyum ringan. Suatu hari nanti, mungkin kita akan bertemu lagi. Setelah kata-kata itu diucapkan, dia juga melangkah ke dalam cahaya, tanpa suara dan tanpa jejak. Pintu cahaya perlahan tertutup, semuanya kembali tenang, hanya di 100.000 pegunungan Wangshan ini. Hilang sebuah desa bernama Desa Jiang.